Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Mami. Bagaimana kabarnya ini hari ini Bu Nining? Alhamdulillah saya baik Bu Mami. Kabarnya Bu Mami bagaimana ini? Alhamdulillah baik juga Bu Nining. Tadi Bu Nining WA saya ya, ngajak ngobrol. Iya nih Bu Mami, saya butuh teman untuk bercerita tentang anak-anak ini. Baik. Ngobrol nggak terlalu lama kan ya, hanya 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Nining, apa yang mau Bu Nining bicarakan? Jadi begini Bu Mami, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Mami tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala pada proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika, materi kalian ya Mami. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Mami dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 3 ini akan menjadi dasar di kelas berikutnya loh. Oh, jadi begitu. Saat ini mengalami kesulitan dalam materi perkalian kepada murid kelas 3, begitu ya? Iya Bu Mami, rasanya kok saya kesulitan sekali untuk mengajarkan perkalian ini. Oke, baik Bu Nining. Karena waktu kita ngobrolnya pendek, Bu Nining ini mendapatkan apa dari obrolan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi Bu Mami, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, baik. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Nining nih supaya murid-muridnya Bu Nining itu bisa memahami materi perkalian itu? Iya Bu Mami, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian saat mengajar kemarin saya memberikan penjelasan tentang perkalian. Saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya jelek-jelek Bu Mami. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu. Baik. Menurut Bu Nining, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa ya? Hmm, menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Iya, ya. Jadi begitu idealnya ya, menurut Bu Nining. Iya Bu Mami, jadi anak-anak paham tentang perkalian. Baik. Anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham di level 1. Menurut Bu Nining nih, anak-anak di kelas Bu Nining itu berada di level berapa ya? Kalau saya amati ya Bu Mami, beragam sekali. Murid-murid saya di kelas 3 ini ada yang menurut saya sudah di level paham, ada juga yang belum paham. Lalu ada yang juga setengah paham juga. Jadi menurut saya anak-anak ini berada di level 5 menurut saya. Oke, menurut Bu Nining, murid-murid Bu Nining berada di level 5 untuk memahami materi perkalian. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Nining itu ada yang di level 10, Bu Nining? Bisa Bu Mami dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham. Saya yakin mereka bisa berada di level 10. Baik-baik. Menurut Bu Nining, apa yang bisa Bu Nining lakukan nih untuk membantu murid-murid Bu Nining yang berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu baru saya pikirkan Bu Mami, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian. Saya ada beberapa ide sebenarnya. Wah, ada ide. Apa sih idenya Bu Nining? Jadi begini Bu Mami, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh
mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 3 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan juga menyenangkan. Dalam menjelaskan, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang kekayaan. Lalu saya akan menggunakan media konkret untuk penjumlahan berulangnya, bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Wah, bagus. Pasti seru nih. Game apa ini yang akan dimainkan, Bu Nining? Rencananya ada game namanya Habiskan Tentakelku, Bu Mami. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji. Jika sudah selesai mengerjakan, dibawa ke guru. Jika jawabannya benar, guru bisa ambil soal lagi. Jika soalnya habis, berarti murid-murid saya anggap paham. Rencana saya begitu, Bu Mami. Wah, seru nih. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini, Bu Nining? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Itu, Bu. Baik, Bu Nining. Nah, menurut Bu Nining, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Nining lakukan atau terapkan pada pembelajaran ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya saya lebih leluasa dalam main game habiskan tentakelku ini. Menurut Bu Nining nih, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu, Bu Nining? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, Bu Mami, jadi saya bisa siapkan media-media mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan dan untuk tempat yang luas saya di kelas saya akan setting mungkin meja kursi akan saya pinggirkan dulu dan ruang tengah untuk bisa mengerjakan game habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Ya, baik. Nah, Bu Nining, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Nining untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Nah, ini Bu Mami, rencananya saya akan berdiskusi dengan Bu Lutfia sebagai teman paralel saya di kelas 3A untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi. Barangkali ada ide lagi dari Bu Lutfia yang bisa diterapkan. Jadi kita bisa saling kolaborasi. Baik, kira-kira kapan nih Bu Nining mau menerapkan di kelas? Sesuai dengan jadwal, insya Allah hari Kamis ini, Bu Mami. Baik, Bu Nining, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Nining dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Alhamdulillah, tadi saya merasa bingung, makanya saya ngajak ngobrol Bu Mami supaya murid-murid saya paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas. Saya merasa punya hal yang bisa saya lakukan dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran interaktif dan menyenangkan juga. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Lutfia. Saya merasa lebih bersemangat untuk bisa menerapkan rencana ini.
Ya, wah keren ini Bu Nining. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Nining ya. Saya pengen dengar nih cerita tentang keseruan belajar kalian dan gamenya Bu Nining ya. Jangan lupa hubungi saya ya kalau butuh support. Boleh, boleh Bu Mami. Siap. Insya Allah. Terima kasih Bu Nining. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita serunya. Saya tunggu loh ya. Terima kasih Bu Mami. Saya akan kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum Bu Mami. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Nining. Oke, mohon izin Bunda, teman-teman semuanya. Refleksi saya yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik, yaitu percakapan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian komunikasi sudah dua arah, sudah berkembang dan menyenangkan, kemampuan menyampaikan ide secara efektif, dan tidak ada penghakiman atau justifikasi dari coach untuk kunci. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu pada bagian menggali potensi dari kunci, yang mana seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot dan bisa hadir sepenuhnya. Coach juga harus menguasai konsep-konsep dalam praktik coaching. Yang ketiga, pada saat sebelum berkomunikasi dengan baik dengan coach, sehingga diskusi bisa berjalan dengan suasana yang nyaman, kemudian melakukan coaching, selanjutnya mendengarkan dengan aktif dan tidak memotong pembicaraan dari kunci. Kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan dan sebagai coach kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kunci seperti mimik muka, ucapan dan sebagainya. Yang keempat, untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu saya akan mengidentifikasi yaitu sebagai seorang coach lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar menggali potensi kunci sehingga kunci bisa mengambil solusi sendiri atas permasalahannya yang dihadapi, serta hadir penuh dan berusaha menjalin kemitraan yang setara. Kemudian di sini melihat kembali contoh dialog coaching yang baik itu seperti apa, belajar dari aksi nyata dari teman-teman semuanya. Kemudian umpan balik dari Kuci yaitu setelah di coaching, beliau merasa lega dan senang bisa berbagi, bertukar pikiran, menemukan solusi dan menggali potensinya sendiri. Seperti itu Bunda, terima kasih. Luar biasa, semakin melengkapi. Ya.